Temu lagi di Hot Room. Saraf boleh tegang, satu-satunya obatnya adalah selalu minum kopi luwak, white coffee, kesukaan Hotman Paris, kopi terbaik di Indonesia. Tolong dulu dipertegas Ibu Kurniasi dari PKS. Kalau pilkada dipercepat September, masih di bawah Jokowi. Iya. Karena dia berakhir Oktober ya. Pasti, Bang. Oke, yang kedua, kalau pilkada itu masih September, berarti penunjukan gubernur DKI masih di bawah kekuasaan dia. Tapi kan kita nggak setuju ada penunjukan. Makanya, apakah ini backgroundnya ini semua? Ya, kita intinya ini kita tidak setuju adanya undang-undang PDKJ PKS ya, karena salah satunya adalah ada pasal 10 yang menurut kami itu adalah satu kemunduran yang sangat fatal banget. Tapi pertanyaan begini, ini kan pasal tidak mungkin tidak lahir begitu saja. Ini pasti hasil orang-orang yang hebat ini. Ya, Jadi, apapun di belakang layar itu, kami dari PKS tidak menginginkan adanya penunjukan. Kami menginginkan adanya pemilihan. Tapi Bang, nanya kepada Ibu, apakah RUU ini untuk pasal ini pada waktu di balik itu di vote? Makanya kan kami menolak. PKS menolak undang-undang ini. Okay. Di paripurna PKS menolak undang-undang RUU, masih yang RUU ya, ditolak masih RUU. undang-undangnya atau pasalnya? RUU secara total. RUU PDKJ fraksi PKS menolak RUU-nya. Ini kan masih mau masuk ke tingkat 1, baru masuk tingkat 1. Jadi PKS menolak RUU PDKJ menjadi usul inisiatif DPR. Tapi khusus pasal 10 itu yang memberikan kewenangan presiden nunjuk gubernur, itu ide fraksi mana? Nah, kita nggak tahu. Sampai sekarang masa nggak tahu? Itu nanti tanya pada rumput yang bergoyang, Bang. Nah, yang menarik, tadi saya setuju ya, tidak bisa dipisahkan tadi dengan itu. Anggota DPR sendiri tidak tahu bagaimana pasal itu muncul dalam draft, itu sistemnya rusak parah di DPR itu. Iya. Bagaimana kalau anggota DPR sendiri tidak tahu bagaimana pasal itu, siapa yang menggagas, siapa yang menginisiasi, siapa yang merumuskan dan segala macam. Kalau itu tidak tahu, lalu kita mau harap apa di DPR? Dan saya rasa ini mesti kita bikin beres ini. Cara merumuskan undang-undang. Tapi tadi Pak Taufik bilang itu dari awal sudah ada atau disisipkan? Jadi sudah ada tim pulang dari Amerika katanya. Jadi gini, draft ini kan disusunnya oleh BKD dulu ya. Ketika membahas soal pasal ini memang ada pro kontra, ada yang setuju. Yang setuju fraksi mana? Ya kalau kita lihat dalam perkembangannya sampai pada pandangan fraksi di Balik, gitu ya. Gerindra setuju. Gerindra setuju. Ya. Kemudian PKB dan Nasdem setuju untuk dilanjutkan, tapi memberikan catatan tidak setuju terhadap pasal ini. PKS menolak seluruhnya, seluruh RU-nya. P3 setuju. Ya. Enggak begini ya. Kita mundurnya kelewat jauh, bukan cuma sekedar mundur ke Orde Baru gitu ya. Kalau pasal ini lolos. Kenapa mundur? Loh Bang, coba cek undang-undang pemerintah daerah tahun 48. Begitu caranya mengisi jabatan gubernur. Ya. Begitu juga undang-undang, saya lupa nomornya, tahun 57 tentang pemerintahan daerah juga. Begitu juga cara. Persis ini. Ditunjuk langsung. Ditunjuk, diusulkan oleh DPR, baru nanti ditunjuk oleh presiden. Ya. Kita mundurnya tidak sampai cuma Orde Baru, tapi mundur sampai awal kemerdekaan. Kalau di awal kemerdekaan sih oke gitu situasi politik, bla bla bla, sehingga cara pengisian seperti itu bisa kita mengerti itu. Tapi kalau begini, bahkan kalau cara ini kita lolos, kita mundur jauh sampai sebelum Romawi Kuno. Anda dapat loh ini loh, cara mengisi jabatan gubernur di Romawi Kuno itu ya tunjuk-menunjuk. Jadi kalau ini terjadi, minta ampun ya teman-teman DPR, Anda tarik bangsa ini mundur jauh banget, bukan sampai di DPR, di orde lama doang, di Orde Baru, Orde Lama nggak, mundur ke belakang lagi. Tapi sampai hari ini kok nggak ada yang berani mengatakan siapa pengusulnya ini pasal. Jadi saya kira ini ini Bang Hotman, mohon izin Bang. Ya. Tadi kan Bang Tobas sudah menyatakan rupanya juga banyak ternyata fraksi-fraksi di DPR yang menyetujui. Ya, itu dia. Kan mekanisme pembentukan dari undang-undang sudah diatur Bang dalam peraturan DPR nomor 2 tahun 2020. Artinya setiap tahap-tahap yang ada itu sudah ditentukan Bang. Dan mohon izin Bang, mungkin agak terlalu prematur kalau kita kaitkan juga dengan pilkada. Toh ini belum nyampe naskahnya ke pemerintah Bang. Gimana nih tahu Ibu Titi? Kan belum tentu juga dibahas dan masih ada waktu 2 tahun dari sini Bang. Gini loh, gitu loh. Saya menyatakan saya potong sebentar. Begini deh, saya mengusul sama Nasdem deh. Bilang sama Pak Surya, tarik Nasdem dari undang-undang itu. Tidak setengah-setengah, tidak abu-abu. Baru clear itu dia tuh. Ya, kita sudah dapat perintah dari Pak SP, Pak Surya Paloh, untuk kita memang akan menolak dengan tegas dan bahkan diperintahkan juga untuk melobi fraksi lain juga mengajak untuk bersama-sama. Ini mundurnya kelewat jauh Bang.
Bukan mundur cuma sampai di Orde Baru, jauh banget ini Bang. Ini nggak terkait dengan, kata beliau tadi nggak ada kaitan dengan mempercepat pilkada. Ya kan saya bilang ada 2 RUU yang harus diperhatikan yang punya keterhubungan. Sama-sama penting antara RUU PDKJ dan RUU revisi terbatas Undang-Undang Pilkada. Ya. Karena dua-dua ini sama-sama krusial. RUU Pilkada ingin memajukan Pilkada ke September. Kalau dikaitkan pada saat dengan Jokowi masih berkuasa. Ya, kalau dikaitkan dengan RUU ini, maka penunjukan presiden oleh presiden yang sama. Ya. Dan skema yang ada di dalam pasal 10 itu adalah skema yang sama dengan pengisian penjabat. Ya. Siapa yang mengisi penjabat? Untuk gubernur, presiden eksklusif Ya. dengan memperhatikan usulan DPRD. Ya. Faktanya adalah saya ini warga Banten, sudah 2 tahun dipimpin pejabat, nggak pernah tahu bagaimana usulan DPRD itu dipertimbangkan atau tidak. Ya. Kedua, kalau pilkadanya maju ke September, artinya adalah masih dalam pemerintahan yang sama. Ya, ya. Maksud saya adalah jangan jadikan 2 hal krusial ini jadi alat transaksi satu sama lain. Kita harus kawal dua-duanya. Dan alasan yang disampaikan oleh Balek adalah karena ingin efektivitas dan efisiensi. Uang yang untuk pilkada bisa dialihkan untuk pembangunan infrastruktur. Ya. Ini pintu masuk yang lebih bahaya lagi bagi daerah-daerah lain. Kalau Jakarta saja yang APBD-nya tertinggi di Indonesia, Ya. itu dianggap uangnya lebih baik untuk infrastruktur. Apalagi daerah Banten miskin. nih. Daerah saya nggak mau loh kalau Ya. gubernur saya diangkat presiden misalnya. Ya. Nah lalu kemudian bagaimana daerah lain yang APBD-nya lebih rendah. Jadi ini pintu masuk yang lebih berbahaya untuk narasi-narasi yang bagi daerah lain yang akan logikanya juga akan sama. Oke, sekarang ke staf presiden. Ini sudah semua analisa mereka itu sangat logis. Anda harus menjawab. Siapa yang diuntungkan kalau presiden yang diberi wewenang menunjuk susah gubernur? lagi itu Bang. Itu susah lagi dia itu Bang. Begini Bang Hotman, saya perlu menjelaskan Susah tadi. itu, Bang. Saya mau mengafirmasi tadi apa yang disampaikan oleh Mbak Titi Anggarini dari Perludem. Tadi dikatakan bahwa presiden tidak menggunakan Nut Verodeningrecht untuk menerbitkan Perpu. Ya. Dan presiden lebih memilih untuk melakukan revisi secara terbatas. Ya. Artinya presiden mau memastikan Bang, ada partisipasi bermakna dari revisi Undang-Undang Pilkada. Nah, artinya kalau berkaitan dengan pasal 10 ini lebih tepat lagi sekali lagi Bang, karena ini RUU inisiasi DPR ditanyakan lagi kepada DPR. Betulkah itu merupakan hasil pembahasan yang timbul dari RUU inisiasi DPR Bang? Demikian Bang. Jadi Bang, saya mau saran sama dia nih Bang. Dalam kaitan dia apa yang dia bilang gitu kan. Kamu Dek nanti pulang kamu bikin memo, kasih ke presiden, pastikan presiden tidak memilih meloloskan pasal itu. Karena kalau itu yang dia loloskan, dia akan ditulis sejarah ini sebagai orang yang menarik bangsa ini ke rumah kuno. Ya, terima Itu kasih busuk Bang sekali ya. Jadi Margarito. kamu bikin memo. Tanpa ada memo, sebenarnya LO. juga kementerian lembaga terkait sudah pasti menyiapkan daftar inventaris masalah, termasuk untuk pasal 10 ayat 2 tadi, Bang. Enggak, begini. Pasti itu disiapkan. Daftar investasi di masalah-masalah itu nanti bicara sudah teknis. Sebagai staf khususnya presiden, kau bertugas memberikan pikiran kepada presiden, kasihlah dia ada perspektif filsafat dan perspektif sejarah yang masuk akal. Yang dengan itu presiden kita bisa dikenang sebagai orang berani? Oke. Dan mesti berani dong. Kamu mesti berani. Enggak dia mesti berani dong. Ya. Mengapa dia mesti berani? Karena dia bekerja untuk presiden. Ya. Dia bekerja untuk presiden, untuk bangsa ini. Kenapa Jadi, bukan Bapak sebagai ahli tata negara? loh, kan kita yang ahli jauh, Bang. Kan politisi? sekarang kita udah Tadi ngomong ini kan. sudah usulannya, tapi begini Ini ya. kan kita udah ngomong di isu bawah. ini sebenarnya isu yang kalau Nanti menurut dia saya tulis. bagi Presiden Jokowi harusnya sudah selesai. Karena Ya. kenapa? Salah satu materi debat di Pilpres 2014 waktu itu kan rame-rame juga pilkada langsung atau oleh DPRD. Ya. Kan salah satu pertanyaan debatnya adalah apakah sebagai calon mendukung pemilihan yang mana? Pak Jokowi mengatakan karena dia adalah orang yang muncul dan dibesarkan oleh pemilihan kepala daerah secara langsung. Jadi disinilah sebenarnya ujian konsistensi itu ya. Karena kalau komitmen politik dan hukum itu jelas-jelas pada 2014 sudah menjadi pernyataan publik Presiden Joko Widodo. Jadi Ber, kalau kamu pulang dan kau bikin memo kasih ke presiden supaya presiden jangan memilih pasal 10 tadi itu karena itu membuat dia menjadi orang yang tidak bagus untuk dikenal. Oke, kita istirahat dulu. Pada dasarnya para ahli ini menunggu presiden konsekuen dengan omongannya, begitu kan? Oke, temu lagi di Hot Room.